Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini 9 Ramadan 1445 Hijriah 19 Maret 2004 kita masih bisa hadir di Masjidil Salam dan Isyarat Al-Wafiyat. Semoga kita bisa semakin meningkatkan menambah budi-budi amal kita dengan memanfaatkan setiap kesempatan kita untuk beramal soleh sebanyak mungkin untuk berbakti di akhirat nanti. Salam dan salam semoga kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wilayah antara kita dan janjinya menuju jalan Islamnya. Kita awali kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kajian akan disampaikan oleh Dr. Destania Riku Sumawadani, Mas Magister Administrasi Administrasi. Beliau Direktur PKA Muhammadiyah Kota Asok. Waktu ke depan kami persilakan kepada memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan
sehat. Nah, kenapa arti germas itu bukan hanya membiasakan, tapi ini kata-katanya memakai budaya. Ada yang tahu? Memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Budaya, dari kata budaya itu kita bisa tahu budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi di sini jadi tidak hanya sikap saja, tapi menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang nantinya itu akan ditularkan atau diwariskan ke sanak keluarga, ke masyarakat sekitarnya. Itu jadi suatu gerakan hidup sehat itu harus dibiasakan dan diwariskan, diajarkan, karena budaya hidup sehat itu bisa dipelajari, bisa dibiasakan seperti itu. Nah, germas ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa biasa kita adalah PHBS. Di lingkungan Bapak Ibu semua pernah ada yang mengikuti lomba PHBS? Ada yang pernah juara? Belum pernah nih. Karena tahun lalu saya pernah mengisi tentang PHBS di Desa Dewi. Kalau Bapak Ibu besok Desa Dewi itu ternyata mereka juara untuk lomba PHBS-nya. Di sana mereka mempresentasikan atau mengasih tahu kita kemarin juara di PHBS-nya. Kok bisa juara gimana? Ternyata mereka benar-benar bersih. Kemudian ada beberapa poin-poin yang memang bisa diwujudkan, bisa diterapkan untuk PHBS-nya itu. Ya, mungkin suatu saat kalau ada lomba PHBS lagi, semoga di lingkungan sini bisa jadi juara ya. Nah, germas, kenapa sih germas ini gerakan masyarakat besar itu oleh pemerintah kok sering sekali dielu-elukan gitu ya? Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi kalau kita sehat, pasti kita akan produktif nih. Karena satu rezeki yang paling menurut saya yang paling luar biasa itu adalah nomor satu sehat. Mau kita punya uang misalnya, kita kaya-kaya seperti apapun, kalau tidak sehat juga tidak bisa menikmati. Kita punya uang seberapapun, tapi kalau kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, boleh makan digodok semua, boleh ini jualan ya gitu. Nah, jadi bisa kurang menikmati hidup banget ya. Jadi nomor satu adalah sehat. Kemudian ada 7 langkah melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik atau namanya olahraga. Nah, biasanya ibu-ibu ini ngelesnya ini. Aku sebenarnya nyampur kondobor, ngepel dan lain-lain. Apakah itu termasuk olahraga? Tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin pertama niatnya, yang kedua adalah memang kalau olahraga itu gerakan tubuh yang melibatkan otot rangka dan mengakibatkan pengeluaran energi. Jadi memang diniatkan untuk olahraga dan fokus. Mengenai kalau nyamper sana kemari, dia tidak tidak teratur di gerakannya. Tapi kalau kita namanya jalan, jogging seperti itu kan teknik ya. Kita juga lengannya keluar, kemudian juga ototnya gerak. Pasti kalau diukur itu pasti ada energi atau kalori yang terbakar. Biasanya ibu ini yang pengen, aku kok tadi timbangannya geser ke kanan ya, aku pengen olahraga lah, dengan dia timbangannya bisa geser ke kiri gitu. Kalau timbangannya masih jarum ya. Sekarang kebanyakan timbangan sudah digital, sudah angka. Yang pertama itu tadi gerakan dari germas itu yang 7 langkah ya. Yang pertama adalah olahraga. Minimal 1 hari itu 30 menit. Tidak harus terus olahraga itu keliling kampung, keliling keluar rumah atau mungkin ada senam gitu ya. Biar senam itu tidak seperti itu.
rumah aja senang sendiri, nonton YouTube sekarang kan bisa ya, banyak YouTube itu tutorial senam seperti itu. Tapi perlu diingat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai berat badannya berlebih atau obesitas itu mohon untuk dihindari olahraga yang melibatkan lutut seperti lari atau lompat-lompat pakai apa skipping itu ya. Itu kalau gendut itu nanti malah sakit lututnya. Jadi dihindari untuk olahraga yang seperti itu, yang olahraganya nanti yang kalau gendut itu olahraganya yang ringan-ringan aja. Atau kalau yang sudah usianya lebih dari 50 tahun untuk olahraga yang kardio mungkin harus dikurangi sedikit. Bapak-bapak ini mungkin ada yang senang badminton gitu, senang badminton itu nanti kalau sudah 50 tahun ke atas monggo tidak dilarang untuk melakukan aktivitas itu. Tapi di umpamanya kalau dulu waktu muda aku bisa main 5 set kayak gitu atau berapa, nah ini karena sudah usia mohon dikurangi. Meskipun rasanya aku belum kesel belum saya kayak gitu, mohon dikurangi. Tapi monggo rutin, boleh rutin tapi dikurangi untuk set-setnya itu. Apalagi yang biasanya tenis lapangan. Nah tenis lapangan itu berat juga, dia kardio juga. Kalau itu ada yang sering badminton, olahraganya apa? Jalan. Ada yang olahraga punya, senang mobil, itu juga olahraga gitu. Kemudian ada olahraga berat itu bukan bisa gitu, boleh. Kemudian yang kedua adalah budaya untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Ini biasanya susah diterapkan untuk anak-anak muda terakhir itu. Karena sekarang sering garing-garingan olive gitu ya, atau sebelah gitu ya. Nah itu memang sih ada sayurannya tapi sedikit, terus ada telurnya juga ada tapi sedikit, banyak kan sapinya gitu ya. Jadi untuk bapak ibu di rumah kalau punya putra putri atau untuk kita sendiri itu harus membudayakan untuk konsumsi buah dan sayur. Nah buah-buahan itu tidak harus buah yang mahal, harus anggur lah, apa yang impor lah, tidak seperti itu. Ada banyak buah-buahan yang murah meriah tapi itu sangat berguna untuk kita, sangat berguna untuk kita. Contohnya ya itu kan murah meriah, enak juga, itu juga baik untuk pencernaan ya. Kemudian alpukat itu juga bagus. Kalau sekarang alpukatnya tidak mahal ya, banyak alpukat yang dari daerah Boyolali itu per kilonya ada yang cuma 10.000, sudah dapat 6 gitu. Alpukat itu bagus untuk tidak cuma untuk bayi ya, untuk kita juga bagus karena dia mengandung lemak yang baik untuk tubuh gitu ya. Kalau durian, kalau pengen ya boleh 1-2 bongge aja ya, 1-2 buah udah deh, mungkin mampu dibagi-bagi sama yang lainnya, boleh. Kalau saya sendiri, kalau ada pasien memang dia pantangan, ketika dia biasanya ada yang datang, boleh nggak makan ini? Kalau kan boleh kok udah hari ini, mak ini. Kalau dari saya, kalau memang pengen banget, tidak setiap hari dan tidak kalau makan banyak itu tidak apa-apa, cuma tidak pengen kan sakit malah dari pemikiran, malah dari penyakit sampai tidak sembuh-sembuh, nggak apa-apa, makan tapi ini aja. Contohnya kayak ibu saya kan itu ada gula, ada tensi tinggi, pernah stroke juga, pernah jantung juga, jadi kan banyak pantangan makanan, banyak konsumsi obat. Terus suatu saat ibu saya pengen rambutan, padahal rambutan itu kandungan gulanya tinggi. Jadi untuk orang-orang yang penderita gula atau diabetes itu mohon untuk perhatikan kalau dengan rambutan. Nah, jadi boleh, jadi ibu saya pengen rambutan, tidak apa-apa bu, tapi 1 aja, sehari 1, sehari 1 aja. Gitu. Kalau udah 1 ya sudah bisa. Tapi karena biasanya karena yang sepuh, kalau nggak ada kita ya ngumpet-ngumpet jalan lagi, tidak apa-apa. Maksudnya selama tidak ada sekilo sehari ya tidak apa-apa gitu ya. Dari sekilo nggak cuma yang lainnya. Kemudian sayur, nanti
malah darah bayi gitu ya. Kalau sekarang kayaknya jarang ya, terus ini ada itu gitu kan. Jadi kalau orang memang pengen banget, ya tidak apa-apa sedikit aja. Tapi kalau orangnya enggak, maksudnya memang enggak pengen, ya sudah dihindari aja. Karena bayi itu mengandung purin yang tinggi. Dan bapak selamat itu kan dari kandungan purinnya itu, makanya bayam terus jeruan-jeruan itu kan mengandung purin tinggi ya. Jadi untuk asam urat yang pernah asam urat atau bahkan yang muda-muda saja itu yang minta asam urat itu banyak gitu. Jadi tidak hanya yang musibah aja, karena banyak juga yang sepuh tapi memang jauh lebih sehat daripada yang muda-muda. Kan sekarang ada istilah remaja jompo gitu ya, kemana-mana bawanya renasol gitu, atau bawanya minyak kayu putih apa gitu. Karena memang pola makan anak-anak muda sekarang itu berantakan tidak sehat seperti itu. Karena banyak yang instan gitu, itu kan mengandung garam yang tinggi, natrium yang tinggi, itu sebenarnya tidak bagus. Itu yang kedua tadi, yang pertama olahraga, yang kedua budaya, dua dasar, dan ketiga ini yang mesti nanti banyak yang protes nih tentang bapak-bapak. Apa? Ada yang tahu? Budaya hidup sehat. Iya, betul. Ini ya. Apa ada ini ya? Maksudnya suaminya diandani gitu ya. Oh iya, sama. Iya, sama biasanya. Memang bapak-bapak itu kalau sudah merokok biasanya seperti candu ya. Kalau nggak merokok rasanya apa? Ayam sakit. Iya. Jadi salah satu langkah melaksanakan hal itu yang kita adalah tidak merokok. Merokok itu selain tidak sehat untuk diri sendiri sebetulnya ya, itu juga tidak sehat untuk sekitar kita atau yang kena asapnya atau disebut sebagai perokok pasif. Justru perokok pasif itu yang dampaknya itu lebih dampak buruknya itu lebih banyak seperti itu. Banyak kasus yang diawali oleh akibat ini asap rokok. Kasus-kasus yang miris sekali adalah biasanya anak-anak bayi balita yang dia menderita radang paru-paru atau sering disebut pneumonia. Itu penyebabnya adalah karena bapaknya atau mbaknya atau bahkan tetangganya, kan kalau ada seribuan bawa dolar gitu kan, tetangga itu merokok di dekatnya seperti itu. Banyak sekali yang harus seperti itu. Jadi anak-anak itu kan daya tahannya belum bagus, kemudian kalau ada benda-benda asing yang masuk seperti mungkin bakteri itu kan dia gampang tertular, gampang sakit. Dan kalau asap rokok itu kan mengandung banyak nikotin, ada zat-zat lainnya yang itu membahayakan untuk pernapasan, terutama untuk anak-anak bayi, balita dari itu. Nah itu banyak sekali kasus ditemukan seperti itu, yang anaknya sesek atau yang blok seperti itu nggak sembuh-sembuh.
atau pernah bekerja gitu kan, terus pengen nyantai sebat dulu ya gitu ya, bahasanya seperti itu mungkin ya. Nah, kalau umpamanya di dalam satu rumah itu tidak ada yang merokok, perekonomian insya Allah akan lebih tertata lagi. Jangan bilang kok yang mengulas kayak gue kayak gitu, kalau saya pengen berapa, kalau sebulan aja jadinya berapa, kan lumayan. Pernah ada di Instagram, di sosmed itu bapak-bapak beliaunya berhenti merokok, jadi uang yang biasanya dia berikan untuk rokok yang seminggu mungkin 3-4 bungkus itu dia tabung, dan itu hasilnya ternyata selama sebulan itu tuh sebulan setahun banyak sekali. Nah, jadi mungkin kalau ibu lihat itu nanti tambah sedikit ya, tambah sedikit kalau suaminya mau lihat kilo gitu ya. Tapi memang kalau tidak kesadaran sendiri itu susah, karena itu tadi kebiasaan dan budaya. Kemudian langkah yang keempat adalah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau ini insya Allah untuk kita Islam tidak ada yang mengkonsumsi minum beralkohol, dan apalagi kita kan ada di Asia. Kalau beda lagi kalau kita hidup di negara Eropa atau negara yang ada musim dinginnya, karena di sana kan ketika musim dingin mereka konsumsi alkohol itu sebagai penghangat tubuh lebih. Jadi kan minum itu terus hangat badannya. Tapi untuk Islam tidak diperbolehkan diharamkan ya, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah sering MCU atau medical check up atau rutin itu cek gula darah, prolani sudah rutin ya tiap bulan. Ada apa namanya riwayat gula atau tensi tinggi. Kalau biasanya yang memang sudah ada riwayat tensi tinggi, gula biasanya itu prolani, tapi yang sehat itu pasti berobat atau pergi ke fasilitas kesehatan itu hanya pas sakit saja. Ini membuatkan jadi tidak ke puskesmas, tidak ke rumah sakit itu kalau pas sakit saja. Tapi kalau pas ada ini sepertinya jarang ada yang gejala periksa ini periksa itu kayak gitu, kecuali kan ada keluhan atau ada mau ikut sesuatu atau ikut daftar apa yang perlu untuk cek kesehatan. Kalau kemarin seperti mau jadi KPPS, mau jadi ini itu harus ada surat sehatnya, nah itu baru tidak ke Paskes. Nah, salah satu langkah germas itu langkah yang kelima adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu penting untuk kita, apalagi yang sudah usia sebenarnya saya 30 tahun ke atas itu sudah seharusnya kita sering MCO, nggak ketong setahun 2 kali atau setahun sekali. Kalau udah 50 tahun ke atas membawa 3 bulan sekali, apalagi kalau ada keluhan membawa bisa tindak medical check up. Di medical check up itu tidak hanya dicek remnya kok, tapi biasanya nanti ada konsultasi ke dokternya juga dari hasil labnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mengesahkan medical check up bisa tidak ke PKU Muhammadiyah Sutarjo. Di sana medical check up-nya itu lengkap, dari umpamanya aku pengen ngecek kolesterol aja bisa, atau aku pengen ngecek fungsi ginjal karena aku merasa selama ini konsumsi obat terus itu ada, jadi ada cek medical check up khusus untuk ginjal ada. Atau ada lagi yang sering itu sering boyokan ya, ada yang sering sakit punggungnya, sakit punggungnya, sering boyokan, itu bisa kita medical check up di PKU. Di sana nanti kalau sudah konsul kan itu nanti dilanjutkan dengan fisioterapi. Ada yang pernah fisioterapi? Kalau kita training biasanya pijet ya. Kalau training seperti itu bisa dilakukan fisioterapi juga, karena fisioterapi itu tidak hanya dipanasi di sinar, kita juga ada seperti kayak pijet gitu ya. Itu karena saya pernah mengalami sendiri, pengen nggak bisa nengok sama sekali, jadi kalau dipanggil itu kayak buat yang nengok pada badannya. Itu saya fisioterapi di PKU itu satu kali terapi itu langsung bisa kembali normal. Kalau dulu biasanya saya pijet ya, pijet, tapi setelah di PKU itu
oksigen di sinar, terus ada kayak alat digetar-getar gitu. Itu monggo bapak ibu kalau yang ada keluhan boyokan mungkin ya boyokan kok orang mari-mari itu monggo coba saja di sana di fisioterapi. Untuk biayanya juga tidak mahal ya, insya Allah masih terjangkau sekali untuk biaya fisioterapinya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini tidak untuk skala kecilnya dulu, itu adalah di rumah tangga masing-masing. Jadi di rumah itu kan tidak harus terus mewah megah gitu ya. Yang penting bersih. Dan kriteria rumah yang sehat itu adalah rumahnya itu banyak atau sirkulasi udaranya itu lancar. Jadi harus banyak ventilasinya. Jadi pertukaran udara di dalam itu lancar. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang batuk pilek, sekarang masih musim lagi ya, musim batuk pilek ini, itu ada satu yang batuk pilek itu biasanya kan keluar semua ke satu rumah. Nah, ketika rumah itu banyak ventilasinya, banyak jendelanya, sirkulasi udaranya jadinya lancar, itu nantinya nggak gampang keluar untuk yang lainnya. Begitu ya. Itu yang pertama adalah sirkulasi udara. Yang kedua adalah sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena ada salah satu penyakit itu dia kumannya itu mati kalau kena sinar matahari. Ada yang tahu kuman apa? Sakit apa? Kurang tepat. Ada lagi? Yang kumannya itu kalau kena sinar matahari dia akan mati. TBC, ya TBC itu bukan ada terus yang orang kena TBC terus PP gitu ya, jangan nggak kayak gitu juga. Jadi maksudnya TBC itu kan ketika dia batuk, ketika dia bersin itu kuman-kuman bakteri tuberkulosis itu dia akan keluar. Nah, ketika kuman-kumannya itu keluar terhirup sama kita pasti akan tertular. Nah, jadi ketika ada anggota keluarga yang kena TBC itu bisa mungkin kamarnya, ruangannya itu terbuka untuk matahari itu bisa masuk. Jadi ketika dia bersih main ada kuman yang keluar, kuman itu kena matahari, kuman itu akan mati. Gitu ya. Memang tidak kelihatan kalau ketika bersih, ketika batuk itu tidak kelihatan, tapi ketika itu terhirup ya kemungkinan besar kita bisa ketularan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya TBC itu dibandingkan dengan corona ya, dengan COVID itu menyebabkan kematian lebih banyak dari TBC. Cuma karena kita itu di sini kayak seperti sudah berteman ya, kayak sudah biasa, jadinya ya acut aja pada itu lebih berbahaya. Karena kalau TBC itu pengobatannya itu juga lama, 6 bulan minimal, dan nggak boleh putus. Kalau putus harus ngulang lagi gitu, terus ngulang lagi. Dan sekarang ternyata banyak juga kasus TB yang MDR, multidrag resisten. Jadi banyak yang diobati itu tidak mempan karena kumannya itu sudah resisten atau sudah tidak bisa mati karena obat tersebut. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya adalah ketika kita sakit sidik-sidik amoxicillin, sidik-sidik antibiotik kayak itu yang menyebabkan jadi kuman-kumannya itu kebal. Ketika harusnya itu tidak usah dapat antibiotik dari dokter tidak meresepkan, tapi kok meresepkan sendiri karena belinya Google atau karena dari tetangga atau karena ada kebiasaan, biasanya pakai ini terus mari. Padahal tidak semua sakit atau penyakit itu butuh antibiotik. Flu kalau tanpa dari tenggorokan yang berat seperti itu, flu itu sebenarnya penyebabnya adalah virus. Nah, kalau penyebabnya virus itu pasti tidak perlu antibiotik, namanya antibiotik. Kalau karena bakteri itu barulah dikasih antibiotik. Tapi kalau karena virus tidak perlu antibiotik. Tapi kalau kita biasanya tidak ke tidak ke apotek, biasanya nanti kalau minta obat ini nanti ada obat antibiotiknya, dikasih antibiotik itu tidak perlu. Karena kalau kita kena sakit yang penyebabnya virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Karena virus itu bisa
jadi antibiotik. Kayak kemarin pengalaman saya baru minggu kemarin waktu jaga IGD, ada pasien juga itu sakit kakinya, ternyata setelah dicek asam uratnya tinggi, yang ngotot minta antibiotik malah istrinya. Jadi dokter antibiotik dong dokter, soalnya biasanya ini pakai antibiotik ini terus sembuh kayak gitu. Ngotot seperti itu, terus diedukasi sekali, belum berhasil 2 kali, belum berhasil 3 kali. Alhamdulillah berhasil, karena setelah diedukasi dijelaskan kalau itu tuh tidak perlu antibiotik, itu perlunya untuk obat menurunkan asam uratnya saja. Dan akhirnya beliaunya bisa mengerti. Tapi belum alam nggak tahu kalau nanti di jalan beliaunya beli sendiri di apotek antibiotik itu sudah bukan bukan tanggung kita lagi gitu ya. Nah, makanya dari pemerintah kan untuk sekarang apotek-apotek itu kalau untuk pembelian antibiotik harus pakai resep. Ada yang pernah mau beli antibiotik gitu, amok gitu harus gimana, harus pakai resep seperti itu. Nah itu karena banyaknya kasus yang resisten seperti itu. Nggak cuma TBC, kadang ada beberapa pasien-pasien yang di ICU itu lama sekali di ICU nggak sembuh-sembuh yang namanya sepsis. Jadi seluruh galaknya itu sudah tercemar bakteri dan bakterinya itu sudah resisten dengan semua antibiotik. Jadi coba antibiotik yang golongan antibiotik kan ada banyak golongannya ya, golongan 1, 2, 3, 4, 5, juga ada yang kok nggak mempan sama sekali. Setelah dicek ternyata memang kuman-kuman yang di dalam tubuh beliaunya itu sudah resisten atau tidak bisa dihadapi lagi dengan antibiotik. Kalau seperti itu mau gimana? Kalau sudah seperti itu ya sudah pasrah saja. Nah itu kalau seperti itu kan terjadi sendiri, tapi ternyata itu juga bisa menular, dan yang rawan terpapar adalah tenaga kesehatan. Nularnya di bakteri-bakteri yang ada di tubuh beliau itu kan sudah kebal ya. Ketika bakteri itu masuk ke tubuh kita, otomatis bakteri sudah kebal itu jadi menular ke semuanya, jadi kita itu ikut resisten terhadap obat antibiotik itu. Kan selain mencelakai diri sendiri juga mencelakai orang lain. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi mohon hati-hati kalau sakit mohon langsung saja untuk berkonsultasi atau berobat. Lebih akun tumbas obat sendiri. Kalau demam sih tidak apa-apa, demam di paracetamol sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau udah yang lainnya lebih baik tindak untuk periksa. Di Puskesmas bisa, ke PKU Najo bisa sekali gitu ya. Nah, nanti di sana bisa ketemu saya lihat hari Kamis. Kemudian yang ketujuh adalah tadi sudah ada kerjaan lingkungan ya, berarti yang rumah sehat. Kemudian selain itu juga rumah yang sehat itu bebas dari bukan bebas ya, tidak banyak hewan-hewan yang menyebabkan penyakit, contohnya nyamuk, vektor membawa vektor itu membawa penyakit. Jadi hari ini kan banyak sekali yang terkena DB ya, di area kita banyak yang terkena DB itu yang bawa penyakit itu nyamuk. Nah nyamuk itu dia berkembang biak pesat itu kalau ada air, ada genangan. Nah itu kalau ada seperti itu pasti akan nyamuknya banyak sekali. Nah untuk menjaga penularan DB itu maka kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama dari lingkungan rumah kita dulu, dari rumah. Nanti kalau sudah oke, sudah bersih, nanti bisa berlanjut ke lingkungan sekitar, RT, RW dan kelurahannya tidak ada kerja bakti. Nah itu selain nyamuk juga tikus itu juga membawa penyakit ya, yang kalau Bapak Ibu pernah dengar itu leptospirosis. Nah itu penyebabnya adalah kencing tikus. Jadi ketika dia suka Bapak Ibu yang mungkin ke sawah ya, sawah itu kan nggak mungkin pakai sepatu jarang yang pakai sepatu kunci ya, biasanya kan nyeker gitu ya, telanjang kaki gitu. Nah Bapak Ibu yang ke sawah itu biasanya dia resiko terkena leptospirosis lebih tinggi karena sawah itu kan banyak
bisa-bisa yang lumayan terjaga itu biasanya kalau belum parah banget kan belum dibawa ke fasilitas kesehatan ya, udah ke rumah sakit. Nah biasanya kalau itu sudah parah itu agak menjadi tantangan untuk kami tim medis dia caranya bisa menggantinya, tentu agak berat. Tapi kalau sudah terdeteksi lebih awal itu lebih mudah untuk diobati. Jadi kebersihan itu sangat penting ya, karena kalau kita bersih insya Allah kita juga akan sehat. Itu ya. Kemudian 7 langkah germas yang terakhir yang kedua adalah menggunakan jamban sehat. Di sini Bapak Ibu semua sudah memakai jamban ya, di rumahnya sudah ada sendiri-sendiri ya, atau masih ada yang tetangganya itu ada yang belum punya jamban? Oh iya, alhamdulillah. Kalau di Balai Dono mungkin ada yang pernah lewat di Gedung Putri ya, itu masih ada beberapa yang masih BAB di situ. Sampai pernah ditulisi pakai banner gede banget, itu dikes mungkin ya, ditempelkan di situ, tapi tetap saja banyak yang di situ, buang air besar di situ. Nah, kenapa kok punya jamban atau buang air besar itu tidak boleh sembarangan? Yang pertama karena ya memang jorok kotor, nanti menimbulkan bau dan lain-lain. Yang penyebab yang kedua adalah karena dari kotoran itu bisa menularkan beberapa penyakit. Salah satunya yang kemarin baru booming adalah KLB atau outbreak polio. Ada yang dengar ya, kalau itu ada outbreak polio di daerah Jawa Timur itu. Jadi ada anak-anak yang mengalami lumpuh layu gitu, setelah diperiksa ternyata dianya kena polio. Padahal Indonesia itu sudah digadang-gadang bebas polio dari beberapa tahun yang lalu. Terus cuma dulu ada kasus polio. Kemarin terjadi KLB atau outbreak. Makanya kemarin ada pin polio, subpin polio itu karena untuk menjadi lebih banyak anak-anak yang belum tervaksinasi atau diimunisasi. Nah, penularan polio itu dari mana? Ya dari feses itu, maksudnya dari kotoran manusia itu. Kalau dia terkena polio atau ada kuman-kuman bibit-bibit polio itu, nanti kalau dia BAB sembarangan itu bisa menular. Kok bisa menular? Nggak boleh nampono keluaran di sini. Nah, kalau hujan, kalau terbawa airnya meresap, terus kita punya sumur di situ, kita pakai airnya, ternyata direbusnya enggak matang atau enggak sengaja terminum atau waktu anak-anaknya itu dicuci mukanya atau pas mandi keminum kayak itu bisa jadi salah satu jalan masuknya kuman polio ke tubuh anak-anak. Itu ya. Nah, itu makanya kenapa harus setiap rumah tangga, setiap rumah harus mempunyai satu jamban yang sehat. Dari sini tidak ada lagi yang jamban bawahnya lele itu tidak ada ya? Atau masih ada? Nah, terus itu tadi 7 gerakan germas ya. Yang pertama tadi olahraga, yang kedua konsumsi buah dan sayur, yang ketiga tidak merokok, yang keempat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol,
imunisasinya itu sangat-sangat penting karena selain untuk pengetahuan juga untuk membentengi putra-putri kita sendiri, karena ketika putra-putri kita sudah tahu dasarnya, sudah tahu dari fondasi agama sudah bagus, juga dari fondasi pengetahuannya juga sudah bagus, tidak mudah untuk diakusi, terutama untuk yang putri-putri ya. Jadi saya belum paham, saya tidak paham apakah di pendidikan kita sekarang ada pendidikan khusus untuk edukasi tentang reproduksi seperti itu. Tapi setidaknya kita yang di rumah bisa memberikan yang dasar-dasar saja dulu untuk kita, kalau yang kecil ya dikasih pemahaman perbedaan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak boleh ini, perempuan tidak boleh itu, seperti itu. Jadi harus ditanamkan sejak dini untuk pendidikan reproduksi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi. Kalau di sini insya Allah untuk persalinan bisa ditolong sama bidan atau dokter di rumah sakit. Beda lagi kalau mungkin di daerah yang terpencil, yang susah dokter, susah bidan, biasanya masih banyak ibu-ibu beranak. Cuma sekarang juga ibu-ibu beranak itu sudah ada seperti kayak didampingi oleh bidan-bidan desa seperti itu, jadi dilatih seperti itu. Kalau di kota-kota insya Allah sudah banyak yang melahirkannya sama bidan sama dokter. Tapi kalau yang terpencil itu memang satu area, satu desa yang luas itu cuma ada satu bidan, itu banyak dukun beranaknya itu ya. Nah, biasanya dari pemerintah di bidan itu diminta untuk ngajari gitu, untuk mengawasi, ngajari dan berkolaborasi. Bukan artinya terus nggak boleh kalau nggak boleh ini, karena namanya budaya setelah budi ini ya, setelah budi dihilangkan. Kalau mereka percayaannya sama dukun beranak, jadi ya untuk kasus-kasus yang di terpencil itu biasanya mereka kolaborasi bareng berdua seperti itu. Ya, yang ketiga yaitu bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap. Nah, yang punya putra-putri atau cucu, monggo imunisasinya bisa diperhatikan nih Bapak Ibu, karena imunisasi itu sangat berfungsi atau sangat berguna untuk putra-putri atau cucu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada orang yang bilang anakku rata vaksin juga pokok sehat gitu. Ada juga yang bilang ini saya harus vaksin tapi tetap kena cacar, terus vaksin cacar atau enggak gitu. Nah, banyak seperti itu. Jadi gini, imunisasi untuk anak-anak itu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi berguna juga untuk anak-anak lain di rumah sekitar. Jadi ketika ada 10 anak-anak, 10 anak-anak ada 8 yang vaksin, 2 yang nggak vaksin. Jadi yang 2 nggak vaksin itu kenapa dia nggak sakit? Karena sudah terlindungi dari 8 anak-anak yang sudah divaksin. Jadi seperti kekebalan tubuhnya itu kekebalan tubuh yang secara umum gitu loh. Jadi 2 ini kenapa nggak sakit ya? Karena 8 ini sudah divaksin, 8 ini ketika kena virus itu terus itu nggak mempan, karena 2 ini nggak sakit. Makanya ada beberapa yang bilang anakku vaksin bisa sehat baik ya, karena ini ada kekebalan komunitas namanya. Nah terus ada lagi yang bilang anakmu serius divaksin kok dia tetap sakit. Nah tapi dilihat dulu sakitnya seperti apa, karena yang sudah divaksin insya Allah sakitnya tidak akan separah kalau yang belum divaksin. Kalau Bapak Ibu mau cari di Google itu yang sederhana cacar, kalau kita biasanya cacar cuma titik-titik panas itu nanti pada cacar gitu kan. Tapi kalau itu tidak divaksin itu bisa parah sekali sampai protein itu apa ya, jadi kayak benih-benih kayak gitu, banyak anaknya, seluruh badan seperti itu, udah kecil kan kasihan sekali ya. Nah itulah kenapa anak-anak itu harus divaksin atau diimunisasi. Itu karena untuk melindungi juga anak-anak yang lainnya seperti itu. Karena kita kasus polio itu apa nggak mesake, polio itu nanti dia akan lumpuh seumur hidup. Kemudian yang selanjutnya di antara 12 indikator konsen yang keempat adalah bayi mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu selama berapa lama? Eksklusif itu 6 bulan. Nah, eksklusif itu artinya tidak boleh dikasih
eksklusif namanya, tapi melihat juga kalau saya pribadi melihat juga kondisi dari ibunya. Ketika ibunya memang hasilnya kurang, anaknya rewel terus atau bahkan anaknya jadi kuning, ya itu aslinya benar-benar belum keluar. Kalau bisa mau support juga tidak apa-apa kalau saya pribadi. Tapi ada juga dokter yang hukum bicaranya pokoknya kasih kayak gitu. Tapi kalau saya tidak tega soalnya wah anaknya kok masih banyak terus belum banyak itu ya tidak apa-apa, yang penting nanti tidak dikasih makanan lain ya. Kadang-kadang kalau orang-orang dulu itu dikasihnya apa? Pisang. Ya, kalau bayar harus bayar. Terus kasih pisang akan menang. Itu tidak boleh ya. Ada beberapa kasus saya waktu koas di SD sana, di SD Citra itu ada kasus 2 kali nemu. Yang pertama bayi itu jadi harus dioperasi karena khususnya makan kebangetan pisang. Jadi kan tidak boleh ya, lambung bayi itu sudah masih segini ya, di segini ya dikasih pisang ambon separuh itu udah video baik menurut bapak saya. Kok lambung segini khususnya nggak segini kan ya gedenya, kalau dikasih kayak itu ya macet, akhirnya anaknya muntah-muntahnya hijau, rewel, yang besar deh, harus dioperasi. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi dikasih coklat sama ibunya. Itu katanya karena anaknya kepengen, itu baru bayi berapa bulan, 1 bulan atau berapa, dikasih coklat sama ibunya nggak ngaku gitu. Di gali-gali lagi baru ngaku, iya kemarin saya makan coklat aku coklat. Akhirnya banyak diare, nggak berhenti dehidrasi. Wah, kata-kata. Jadi untuk bapak ibu sekalian, tolong kalau punya putra putri, punya cucu, jangan dikasih yang makanan kita yang mereka masih kecil sekali dan yang mereka butuhkan hanya ASI, hanya air susu ya, jangan dikasih terus beras. Kalau nasi dibunyel tambahin pisang, tambahin apa? Itu udah gue lah, gue bapak aja gitu ya. Kalau anak bayinya ini aja yang makanannya gitu ya, jangan sampai dikasih yang macam-macam karena nanti kasihan dari bayinya. Kalau ada biasanya yang bangga
dengan diobati rutin itu ginjalnya justru akan terjaga karena kerjanya jadi ringan. Kalau nggak diobati dia kerjanya nyarinya kan luar biasa. Kalau kita gula dalam darah kan gede loh, jadi ketika kita gula nggak diobati itu ginjalnya yang nyari itu luar biasa. Jadi dia bisa suatu saat dia menyerah gitu ya, lelah gitu. Jadinya yang tensi tinggi, yang gula, keluar minum obat terapi, insya Allah kalau dosisnya sesuai dengan anjuran dokter, insya Allah aman untuk ginjalnya. Jadi kadang ada yang bilang nanti takut ginjalnya rusak, gitu kan? Padahal itu tidak, bukan karena obatnya, tapi karena mungkin sebagian besar itu kemungkinan karena yang tadinya itu tidak mendapat teratur, yang gula sama tensi itu. Kemudian yang ke-8, seluruh anggota keluarga bebas rokok, lagi-lagi tentang rokok. Yang ke-9, seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN. JKN itu anggota BPJS. Jadi sebisa mungkin semuanya kita punya kartu BPJS. BPJS itu kan tidak hanya yang kita bayar sendiri, ada juga dari pemerintah. Itu nanti mekanismenya bagaimana? Biasanya nanti diurus oleh perangkat desa tempat ya, tempat nanti datang ke pemerintah atau Pak RT atau nanti bisa dari puskesmas seperti itu didaftarkan. Kemudian keluarga yang sehat itu memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum, entah dari DAM, entah dari sumur, tapi juga sumurnya itu airnya yang layak, namun yang kotor dan berbau. Nah, indikator air bersih itu yang pertama secara fisiknya itu sudah kelihatan dia tidak tidak keruh, kemudian dari baunya gitu. Terus kalau yang mikroskopis biasanya jarang sekali kalau rumah tangga dicek ya. Tapi sebisa mungkin kalau minum air entah itu DAM ataupun sumur biasanya kita harus direbus dulu. Tidak seperti di negara-negara maju di sana, entah itu Jepang, entah itu di beberapa negara di Eropa itu kalau minum langsung dari keran itu aman karena memang mereka sudah bagus kualitasnya gitu ya. Kemudian keluarga merupakan pengguna jamban sehat, tapi jamban sudah ya. Kemudian yang terakhir adalah keluarga dengan gangguan jiwa tidak ditelantarkan. Di daerah Kota ini masih ada anggota di sekitar kita yang ada anggota keluarga atau tetangganya yang dipasung. Kalau masih ada, mohon untuk dilaporkan ke dinas kesehatan ya, biar di follow up oleh dinas karena orang-orang dengan gangguan jiwa seperti itu butuh atau perlu ditolong ya, bukan malah diungkap ke. Jadi kan diungkap karena malu gitu ya, tapi itu sakit. Jadi itu bisa sembuh kalau memang diobati tenanan. Berobat rutin seperti itu dan itu berobat seperti itu kan kita sudah ada BPJS, itu ditanggung BPJS. Karena memang harus pengobatannya rutin, nggak boleh putus seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup untuk topik hari ini tentang gerakan masyarakat sehat dan 12 indikator keluarga sehat. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oh iya, mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk menghindari rokok itu sangat mudah untuk pribadi. Namun ketika kita kumpul sama orang banyak, misalnya di ajakan, itu gerakan berapa dari asap rokok. Yang kemudian itu kemudian yang kedua, anak yang lahir dari prematur. Anak yang lahirnya itu prematur, apakah bisa menyamai dengan anak yang lahir secara normal? Misalnya belum saatnya dan lahir dengan anak yang sudah lahirnya normal, sudah saatnya. Terus perhitungan umurnya itu bagaimana? Umur anaknya misalnya lahir prematur dengan yang normal itu apakah dihitung umurnya itu sama kemampuan untuk berinteraksi atau bisa menerima semacam pendidikan apakah sama gitu. Yang ketiga, maaf ya, sampingan ketiga, vaksin MMR apa ini maksud MMR ya gitu. Itu sudah menentukan program apa belum? Itu saja yang saya tanyakan. Terima
sendiri seperti bapak sudah bagus pakai masker, ya. Bisa pakai masker atau kalau yang rokok sebelah sini bapak duduknya berjalan ya bapak agak menghindar atau bapak bisa duduk di area yang ada udara terbuka seperti ini. Kan biasanya kalau ada ukuran dalam rumah ada teras mungkin bisa pindah ke teras seperti itu atau kalau sampai itu ya di ini aja di saya kok merokok di dalam rumah ini ya itu atau pengap itu maka kita pakai masker yang penting kita jadi untuk apa namanya asapnya itu tidak masuk ke kita dan tidak sebenarnya kalau kita tidak pakai masker kemudian sampai rumah ya kita ganti aja ganti baju ganti yang semuanya kita tadi pakai diganti karena itu sudah kena asap rokok itu menempel di situ semua nikotin dan lain-lain itu berhari-hari itu nggak hilang kalau rumah apa namanya mandi itu bahkan tidak 100% menghilangkan yang sudah menempel gitu jadi bisa mungkin dihindari aja kalau ada rokok mungkin nyingkir aja terus yang kedua untuk anak yang lahir bayi lahir prematur apakah bisa menyamai kemampuannya dengan bayi yang lahirnya normal? Saya bilang bisa tergantung dari stimulasi orang tuanya yang pertama. Yang kedua adalah gizi yang masuk atau gizi yang dimakan oleh bayi tersebut. Kenapa saya bisa bilang pasti bisa? Karena dari pengalaman banyak orang, dia dulu dari prematur ternyata sekarang pintar, ternyata sekarang dia cerdas karena memang ibunya jadi concern lebih fokus ke pengenalan biasanya kan, karena dia kecil jadi lebih fokus di openingnya lebih fokus, kemudian juga gizi-gizinya dia lebih fokus dan untuk stimulasinya dari orang tuanya itu kayak sering diajari ngomong, sering diajari interaksi, itu jadinya dia malah bahkan ada yang lebih dari bayi yang lahirnya normal. Karena pengalaman saya sendiri, suami saya dulu lahirnya kecil cuma sebotol aqua yang 600 ml ya tanggung, terus segitu sampai dokter itu nyerah, dokter di Purwokerto, di rumah sakit Purwokerto itu namanya Magono itu sudah nyerah dan suruh bawa pulang sama orang tuanya, dokter sendiri ternyata bisa. Memang perkembangannya ketika sama-sama umur 2 bulan di luar itu 2 bulan umurnya itu yang bayi normal sudah gede. Mak dulu kalau saya itu masih kecil kan. Nah, tapi karena ibunya orang tuanya itu konsisten sekali benar-benar dioperasi banget dengan susu juga susu yang khusus dan lain-lain dan stimulasinya yang lain-lain. Kalau saya umur 5 tahun itu sudah bisa berhitung, sudah bisa yang lainnya belum bisa, yang normal semua dia sudah berhitung dan hafal zamannya itu menteri-menteri sudah hafal dan sudah tahu huruf-huruf sudah bisa dan bahkan bisa membaca dikit. Sedangkan yang lainnya itu belum bisa. Jadi kalau bapak ibu di sini punya putra-putri yang prematur atau yang prematur jangan pesimis ya. Yang penting gizinya itu harus diperhatikan, diperhatikan, kemudian stimulasinya itu dari bapak ibunya sering ngajak ngobrol, sering ngelatih dia geraknya gitu. Dan yang pasti dulu kami saya itu kontrol rutin di dokter spesialis anak. Bapak ibunya selalu bawa spesialis anak dan waktu kontrol itu sampai dokter spesialis anaknya bilang gini, Bu, ini kalau besar nanti kemungkinan dia akan idiot. Dibilang begitu oleh dokter spesialis anaknya. Nah makanya mertua saya itu takut sekali jadinya dari itu udah diajari ini itu ternyata malah ketika di tes IQ kecerdasannya lebih dari anak-anak yang normal. Jadi itu bapak ibu semua jangan pesimis ya kalau punya putra-putri yang prematur enggak terus dibandingkan dengan orang yang lebih gede memang untuk badannya kemungkinan lebih gede yang normal. Tapi insya Allah untuk yang lainnya kalau kita lakukan semuanya dan pastinya sering dibawa ke dokter spesialis anak ya biar bisa terpantau gitu. Insya Allah nanti akan tumbuh kembangnya akan normal. Seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga untuk vaksin MMR itu kalau untuk anak-anak memang sudah ada programnya. Untuk yang terbaru itu dari IDAI sudah ada programnya. MMR itu kan untuk meningitis, MAM, sama rubella. MAM itu apa? Gondomin. Itu ya. Nah, MMR itu sudah ada programnya. Itu dari bayi 0 dari 0 itu kan yang pertama ada hepatitis B, nanti ada BCG, dan itu ada
Ada lagi yang mau ditanyakan? Yes. Tadi ingin bertanya itu yang termasuk obat antibiotik itu apa termasuk obat peredam nyeri? Terus kalau untuk peredam nyeri itu yang paling aman apa itu termasuk paracetamol? Itu apa ada yang lebih aman? Itu ya. Ya, terima kasih. Kalau untuk antibiotik dan peredam nyeri itu berbeda ya. Jadi kalau antibiotik ya dia bisa bikin resisten, teman-teman. Kalau peredam nyeri biasanya itu efeknya akan biasanya ke lambung saja sih. Kalau sering mengkonsumsi obat anti nyeri biasanya lambungnya yang akan kena atau perih nanti mas. Ya. Kalau untuk peredam nyeri yang dibilang aman untuk apa itu? Untuk anak-anak kan atau aman untuk lambung kita? Ya. Untuk lansia, paracetamol bisa. Cuma paracetamol itu peredam nyerinya itu kurang kuat gitu ya. Karena biasanya peredam nyeri yang kuat itu dia akan korosif atau akan mudah melukai lambung. Nah kalau yang sudah punya mah biasanya kalau dikasih asam penyelamat itu akan semakin kuat, akan mual dan lain-lain. Tapi ada satu golongan obat yang dia anti nyeri tapi dia aman untuk lambung, aman untuk lansia, itu namanya celecoxib. Nah cuma itu harganya lumayan mahal karena itu seperti sebenarnya bukan obat baru tapi jarang diresepkan karena memang dia mahal. Celecoxib itu dia obat anti nyeri yang aman untuk lambung, untuk lansia. Ya, tapi kalau untuk ini paracetamol dia tidak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas datangnya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada berkesannya untuk materi kesehatan pada kesempatan hari ini. Untuk konsultasi lebih lanjut nanti bisa itu berkunjung di PKU Muhammadiyah Internasional. Informasi yang pertama, infak terkumpul pada jumlah Rp430.000. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Semoga menjadi amal soleh pada sekalian. Yang kedua, Rabu besok pagi 10 Ramadan 1440 Hijriah akan 20 Maret 2024 Masehi akan disampaikan materi kajian oleh Ustaz Haji Nasruddin MSI, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, sekaligus juga sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada waktu dan jamnya itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga informasi kesehatan, kajian kesehatan pada bisa memotivasi kita untuk selalu menggerakkan diri kita, keluarga dan iman untuk tetap hidup dalam keadaan sehat dan bersih sehingga